Menurut kami, rumah sakit itu ketika orang sakit semakin sakit, bukan semakin sehat. Karena tadi teman-teman, entah itu apapun penyakitnya, pasti pelayannya itu ngeribetin dulu gitu. Nah ini kekhawatiran kami, kenapa kita mengangkat Ngaji Bris ini gitu teman-teman. Tetapi pada kenyataannya, pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh para pelayan publik tadi itu sangat zonk atau tidak mendefinisikan melayani masyarakat dengan baik gitu. Ini yang menjadi keresahan kami teman-teman. Ketika kita di puskesmas, ketika kita di klinik, bahkan ketika kita di rumah sakit, entah itu rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit swasta, kita sebagai masyarakat nih ya, sebagai calon pasien atau sebagai keluarga dari pasien, kita seringkali mendapatkan pelangsungan sikap yang tidak baik dari para pelayan publik itu tadi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Paham Perempuan, dan tentunya Paham Perempuan kali ini melakukan Ngaji Bris bersama Wali. Jadi mari Ngaji Bris bersama. Nah teman-teman, gimana kabarnya nih? Kali ini Paham Perempuan akan melakukan Ngaji Bris bersama kembali. Tentang apa? Tentang seberapa efektif dan pelaksanaan efektif yang seperti apa terkait pelayanan masyarakat atau pelayan masyarakat. Nah, di sini kami mengutip dari website pelayanan publik teman-teman, bahwa untuk teman-teman yang belum tahu, pelayanan masyarakat atau pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Dan pelayanan publik dapat berupa apa? Pelayanan administratif seperti pembuatan kartu identitas, akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. 2. Pelayanan barang seperti penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan jaringan telepon. Dan yang ketiga, pelayanan jasa seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan penyelenggaraan transportasi. Nah, teman-teman, pelayanan publik tadi diselenggarakan oleh organisasi publik seperti pemerintah dan diatur oleh hukum pelayanan publik. Hukum pelayanan publik itu mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik serta sanksi bagi pelanggarnya. Dan pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia itu sebenarnya diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia, yang mana Ombudsman ini adalah sebuah lembaga independen. Mungkin ini menjadi prolog atau pemantik kenapa akhirnya kita melakukan Ngaji Bris terkait tema ini. Karena keresahan kami dari Paham Perempuan terkait pelayan publik atau pelayanan publik tadi masih kita sebut minim dan barangkali zonk ya teman-teman. Yang seperti kita aturkan tadi terkait pelayanan administratif, barang, dan jasa, itu kan meliputinya banyak ya. Dan aku ambil contohnya agar teman-teman paham, agar teman-teman lebih tahu dan sadar, oh iya ya gitu. Pertama mungkin di pelayanan administratif kali ya, entah di ranah atau di kancah aparat desa, kecamatan, sampai dengan Disduk Capil dan lain sebagainya. Yang seperti kita tahu sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang patuh, dan sudah seharusnya kita ini memiliki KTP, misal yang udah nikah memiliki surat nikah atau buku nikah tadi. Lalu ketika kita lahir kita punya akte lahir, lalu ketika kita berkeluarga kita punya kartu keluarga, dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh para pelayan publik tadi itu sangat zonk atau tidak mendefinisikan melayani masyarakat dengan baik gitu. Ini yang menjadi keresahan kami teman-teman. Dan misalkan di pelayanan jasa seperti pihak kesehatan, pendidikan, dan penyelenggaraan transportasi. Banyak sekali yang kita rasakan dan mungkin kita lihat gitu ketika kita di puskesmas, ketika kita di klinik, bahkan ketika kita di rumah sakit, entah itu rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit swasta, kita sebagai masyarakat nih ya, sebagai calon pasien atau sebagai keluarga dari pasien, kita seringkali mendapatkan pelangsungan sikap yang tidak baik dari para pelayan publik itu tadi. Misal kita diacungi atau
nobatkan sebagai pasien yang ber-BPJS ini adalah pasien atau manusia atau masyarakat yang nomor sekian gitu, dengan melihat kapasitas kelas-kelasnya tadi. Kalau kita concern di situ atau kalau kita tahu ya teman-teman. Dan seperti yang kita tahu bahwa BPJS itu dibuktikan dengan segala macam dokumen atau kertas atau kartu gitu kan. Dan pasti ketika di ranah rumah sakit atau puskesmas itu diputer-puterinya tuh lama banget gitu kan teman-teman. Ini pasti merasakan banget. Makanya kayak kita pribadi, aku pribadi males banget untuk periksa ke rumah sakit, periksa ke puskesmas. Karena menurut kami rumah sakit itu ketika orang sakit semakin sakit, bukan semakin sehat. Karena tadi teman-teman, entah itu apapun penyakitnya, pasti pelayannya itu ngeribetin dulu gitu. Nah ini kekhawatiran kami, kenapa kita mengangkat Ngaji Bris ini gitu teman-teman. Dan yang ketiga, setelah pelayanan administratif, setelah pelayanan jasa, mungkin pelayanan barang ya. Ini kan contohnya adalah penyediaan tenaga listrik dan air bersih. Kita katakan PDAM dan PLN ya. Itu juga banyak kita temui teman-teman. Kayak di Indonesia itu menjadi sesuatu hal, culture-nya nomor satu adalah orang yang punya uang banyak tentunya. Ya kita tahu ya, sebenarnya nggak boleh nih dinormalisasi. KTP berbayar, SIM berbayar, akta berbayar, dan seterusnya. Bahkan sampai sertifikat rumah juga gitu. Kalau pengen cepet ya harus nembak gitu kan. Dan banyak jalur-jalur licin lainnya yang sering kita ketahui gitu. Nah, kenapa akhirnya kami sebagai masyarakat ini tidak terima akan hal pelayanan yang diberikan oleh para pelayan publik tadi? Karena sudah seharusnya ya mereka itu mengerti SOP-nya seperti apa gitu. Kayak misal nih sebagai customer service di sebuah perusahaan atau startup di swasta maupun negeri, itu mereka memiliki SOP-nya senyum salam sapa, ya kan? Itu customer service yang online maupun offline gitu. Saya kira pelayan-pelayan publik tadi secara administratif, jasa ataupun barang, mereka juga memiliki pelatihan, diikutkan training, dan punya SOP tersendiri ketika melayani masyarakat gitu kan. Masyarakat men, bukan tikus, bukan kucing, dan bukan macan gitu kan. Jadi bayangin gitu kalau pasiennya simbah-simbah yang mereka nggak tahu cara motokopi itu harus kemana. Mereka nggak tahu kalau sakit sebagai pasien BPJS itu harus membawa apa saja, tapi mereka ngebentak-bentak, tidak memberikan instruksi atau pemberitahuan atau ngasih taunya dengan cara yang mengenakan gitu. Tapi malah mereka itu dengan ekspresi yang judes, nggak ada senyum, bahkan marah-marah sama seorang simbah-simbah atau orang yang umurnya jauh di atas dia gitu. Itu sering sekali terjadi teman-teman. Jadi kayak kenapa ya, tanda tanya besar banget nih, kenapa sih seorang pelayan publik masih saja ditemukan seperti itu. Bayangin kalau masalah pelayanan secara administratif, orang-orang misal sebagai warga negara yang mereka belum punya KTP misal, belum punya akta kelahiran misal, belum punya KK misal, belum punya surat nikah misal, dengan macam perilaku ataupun ekspresi yang diberikan pelayan publik tadi yang sudah aku jelaskan dan runtutkan, emang ada yang mau untuk datang gitu? Kan jadinya antipati ya teman-teman. Jadinya kan bikin tersendat ya, jadi warga nggak kedata gitu kan, atau banyak warganya karena adanya pelayanan yang sangat tidak mengenakan tadi, akhirnya mereka memilih untuk ya udahlah nggak usah bikin KTP misal, ya udahlah nggak usah bikin KK, ya udahlah nggak usah bikin akta dan lain sebagainya. Ini hanya contoh-contoh kecil yang mungkin bisa kami gambarkan dan jadi greget gitu. Dan semoga orang-orang yang menjadi pelayan publik dimanapun kalian berada, semoga teman-teman nonton video atau konten YouTube kami di sini dan tersadarkan betul bahwa teman-teman, Mbak, Mas atau Ibu, Bapak yang terhormat, tanamkan kesadaran kalian bahwa orang yang kalian layani itu adalah sebagai masyarakat ya, pertama, bukan konsumen yang kita harus beli gitu kan, tapi itu tuh sudah menjadi tanggung jawab atau tugas kalian sebagaimana menjadi pelayan publik tadi gitu.
Dan pelayanan publik itu sebenarnya kan tadi udah aku jelasin ya. Di sini tuh ada loh hukum yang diaturnya. Kita katakan regulasinya gitu. Ketika para pelayan publik memberikan pelayanan yang tidak mengenakan, itu bisa loh kena sanksi kalau kita nyelapor gitu kan. Tapi kan nggak usah harus no viral, no justice ya teman-teman pelayan publik gitu. Ini disclaimer banget dan kayaknya harus hurufnya ini di bold biar teman-teman ternotis dan kedengeran bahwa pelaksanaan pelayanan publik ini teman-teman, pelayan publik yang terhormat, kalian itu diawasi loh oleh lembaga atau instansi independen bernama Ombudsman Republik Indonesia gitu. Jadi nggak usah bilang pasien BPJS itu adalah nomor sekian yang nyawanya tidak penting gitu. Kita sama-sama manusia, harusnya tidak usah memandang kaya miskinnya, harusnya tidak usah memandang BPJS atau non BPJS, tidak usah memandang masyarakat itu tadi tidak berpengetahuan atau yang berpendidikan atau yang berpengetahuan gitu. Sebagai pelayan publik yang baik seharusnya teman-teman harus bisa balance dan sama rata gitu. Kayak ilustrasinya tuh kita semua manusia di dunia ini di hadapan Tuhan itu sama. Nah, tapi kita tidak bisa mengilustrasikan bahwa pelayan publik yang terhormat ini adalah sebagaimana Tuhan gitu. Karena kita sama-sama manusia ya. Jadi semoga dengan adanya ngaji Bris ini bisa menotis teman-teman yang menjadi pelayan publik untuk bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan sangat baik. Kita ingin hak kita juga terpenuhi dan semoga teman-teman yang bertanggung jawab atau standby atau on duty atau kerja di ranah itu juga memberikan kewajibannya atau tanggung jawabnya yang baik juga gitu. Ketika teman-teman yang nggak siap menjadi pelayan publik, kayaknya mending nggak usah aja gitu. Karena kayaknya tadi bikin susah orang lain, bikin sebel orang lain, bikin dongkol orang lain, itu juga saya kira tidak mengenakan gitu. Jadi kasih aja lah ekspresi bahasa tubuh dan pelayanan yang paling terbaik kepada para masyarakat di bagian pelayanan manapun. Entah itu administrasi, entah itu barang maupun jasa. Gitu teman-teman. Semoga adanya ngaji Bris kali ini bisa bermanfaat banget. Dan pastiin teman-teman kalau ada kritik dan saran boleh banget mampir di kolom komentar kami karena kami sangat membuka lebar pintu kritik dan saran. Jangan lupa klik juga loncengnya, jangan lupa yang belum subscribe juga subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan dan like share kepada semua teman-teman entah masyarakat sipil ataupun tadi yang bertengger atau standby di pelayanan publik tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.